Saudara, hutan bukan warisan nenek moyang kepada generasi sekarang, tetapi pinjaman dari anak cucu yang harus dikembalikan kepada mereka dengan bunga. Hal itu ditegaskan staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus Tamrim Payapo pada kegiatan peletakan batu pertama pembangunan kantor CDK KPH Sorong di Jalan Kampus Kedokteran Kelurahan Jamaimo, Kabupaten Sorong, 19 September 2022. Staf ahli Gubernur mengatakan ada dua strategi utama mengelola hutan agar bermanfaat bagi manusia, tetapi tidak berdampak buruk terhadap hutan itu sendiri. Di antaranya adalah strategi kelestarian hasil, kemudian strategi kelestarian produksi. Kelestarian hasil bukan saja untuk dinikmati hasil hutan dalam waktu dekat atau bukan untuk generasi sekarang sendiri saja, tetapi harus dinikmati generasi-generasi mendatang secara berkesinambungan. Kemudian kelestarian produksi artinya hutan harus memproduksi bukan kayu saja yang dihasilkan, tetapi produksi non-kayu seperti oksigen harus dinikmati secara terus-menerus. Menurutnya, kelestarian produksi hutan telah menjadikan hutan Papua sebagai paru-paru dunia selain Green Island di Amerika Utara. Karenanya ia mengingatkan Kepala Dinas Kehutanan beserta jajaran untuk bagaimana memanfaatkan hutan Papua Barat, tetapi harus melestarikannya sebagai paru-paru dunia. Dalam pemanfaatan hutan dan kehutanan ada dua strategi utama yang untuk dilaksanakan. Strategi yang pertama namanya sustained yield, artinya kelestarian hasil, dan yang strategi yang kedua adalah sustained productivity, kelestarian produksi. Kelestarian hasil hutan ini bukan saja kita nikmati pada hari ini saja, tapi harus dinikmati sampai generasi-generasi kita yang akan datang, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bupati itu, bahwa jangan sampai hutan ini sampai di kita saja, tapi sampai pada generasi-generasi yang akan datang. Hutan ini bukan merupakan warisan dari nenek moyang kita. Saya katakan kepada kita semua, hutan ini bukan merupakan warisan dari nenek moyang kita kepada kita, tetapi dia merupakan pinjaman dari anak cucu kita. Oleh karena itu, ini adalah barang pinjaman. Kita harus kembalikan pinjaman itu dalam bentuk bunga. Kita pinjam uang ke bank, kita kembalikan dalam bentuk bunga. Hutan kita ini merupakan pinjaman, kita kembalikan kepada anak cucu kita dalam bentuk bunga. Yang tadi hanya 50%. Mudah-mudahan dengan kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan seluruh jajarannya, mungkin hutan ke depan naik 60%, 70%. Inilah yang dikatakan kita kembalikan kepada anak cucu kita dalam bentuk bunga daripada itu. Itu namanya sustained yield, artinya kelestarian hasil. Dia lestari sepanjang masa, dia lestari sampai kepada anak cucu kita merasakan itu. Yang kedua adalah sustained productivity, kelestarian produksi. Hutan ini di samping hasil yang kita dapat, dia harus memproduksi secara terus-menerus. Bukan saja produksi kayu yang kita dapatkan, tapi produksi yang non kayu yang kita harus nikmati, kita harus rasakan oleh kita sendiri. Misalnya oksigen, itu adalah sustainable productivity. Ya, dia memproduksi oksigen sampai Eropa menawarkan bahwa di dunia ini hanya daerah 3 tempat, mungkin saya koreksi, yaitu Green Island di Amerika Utara sana. Yang kedua adalah ini di Papua ini. Ini merupakan paru-paru dunia, sehingga ada tawaran-tawaran dari Eropa untuk bagaimana kita ganti dengan hutan yang kita bayar itu karbon itu. Karena apa? Ini adalah merupakan paru-paru dunia. Semi Benjalang, Jawam Channel.